Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Comic Universe. Kali ini, kita akan menyelami sebuah manhwa baru berjudul My Skill Automatically. Kisah dibuka dengan rumor yang beredar di seluruh penjuru kampus tentang seorang jenius yang kemampuannya melampaui semua orang. Semua orang yakin dia akan membangkitkan kelas legendaris. Bahkan seorang gadis bersiap untuk menyatakan cinta padanya. Namun untuk mengerti betapa besarnya momen ini, kita harus mundur 100 tahun ke masa lalu. Saat dunia tiba-tiba berubah menjadi sebuah panggung permainan raksasa, gerombolan monster muncul entah dari mana, dan manusia mulai membangkitkan kekuatan super. Sejak hari itu, umat manusia dipaksa untuk bertarung dan terus menaikkan level demi bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Karena pilihan lainnya sangatlah simpel, yaitu takluk dan menerima takdir. Game over. Inilah mengapa para jenius seperti karakter utama kita menjadi sorotan. Nasib peradaban manusia kini berada di pundak mereka. Akhirnya, kita bertemu Zhangli yang bereinkarnasi ke dunia ini 18 tahun lalu dan telah menempa dirinya tanpa henti. Sejak saat itu, tujuannya hanya satu, menjadi yang terkuat. Semua kemampuannya telah ia asah hingga ke level puncak di setiap bidang. Di dunia ini, kelas terbagi menjadi dasar, lanjutan, dan tersembunyi. Di mana kelas tersembunyi adalah yang paling langka. Dan didambakan, sang dekan akademi menaruh harapan besar pada potensi Zhangli yang tak terbatas. Ia yakin pemuda itu ditakdirkan untuk masa depan yang gemilang. Namun, cahaya yang terlalu terang selalu menarik bayangan kecemburuan. Tak lama, sesosok pengganggu pun muncul. Dialah Yansu, salah satu jenius lain di akademi yang merasa tersaingi. Dengan angkuh, dia langsung menantang Zhangli. Bertanya, kelas apa yang akan dibangkitkannya? Zhangli tahu, ayah Yansu adalah petinggi penting. Tapi ia selalu selangkah di depan rivalnya. Jadi, Zhangli hanya melenggang pergi, memikirkan kelas macam apa yang menantinya, tapi Yansu tak membiarkannya pergi begitu saja dan terus melontarkan ejekan tajam. Ia berkata, mungkin Zhangli hanya akan berakhir dengan kelas sampah. Emosi Zhangli tersulut oleh kesombongannya dan menyuruhnya enyah dari hadapannya. Si perundung itu tampak sedikit kaget melihat reaksi Zhangli yang tak terduga. Kemudian dengan tatapan setajam pedang, Zhangli mengintimidasi rivalnya. Yansu hanya bisa terdiam kaku saat Zhangli melangkah pergi. Mengabaikannya, Zhangli tahu hari ini adalah penentuan segalanya. Dan kegagalan dalam proses kebangkitan adalah aib terbesar. Upacara dimulai dengan seorang siswa yang gagal, menjadi pengingat pahit bahwa bahkan seorang jenius pun bisa jatuh dan menjadi bahan tertawaan. Seorang guru mencoba menghibur siswi yang gagal itu, menasihatinya agar tidak kehilangan harapan. Bahkan dengan profesi biasa sekalipun, tiba-tiba pilar cahaya hijau yang menyilaukan mengejutkan seluruh penonton. Seorang gadis bernama Lamana berhasil membangkitkan kelas pemanah cepat tingkat lanjut. Kerumunan pun bersorak-sorai untuk kebangkitan sang primadona akademi. Dari kejauhan, Zhangli menatap gadis berambut pirang itu. Kini, giliran Yansu yang membangkitkan kelas penyihir api tingkat lanjut. Tapi ekspresinya tidak terlihat senang. Semua orang terkesan, tapi Yansu hanya pamer kekuatan. Sementara di mata Zhangli, mereka semua terlihat bodoh. Yansu kemudian menoleh ke arah Zhangli dan dengan sinis berkata, bakat itu anugerah sejak lahir, bukan sesuatu yang bisa kau raih dengan usaha. Akhirnya, giliran Zhangli tiba dengan langkah penuh percaya diri. Ia berjalan menuju altar di atas panggung. Melewati rivalnya, para penilai berbisik
bahwa Zhang Li adalah siswa terbaik yang paling menonjol di antara semuanya. Zhang Li memfokuskan pikirannya pada altar. Dan seketika, aura biru dahsyat mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, sebuah buku dan pedang muncul di hadapannya, menandakan dua kemungkinan kelas yang bisa ia bangkitkan. Lalu, ledakan energi biru yang masif mengguncang seluruh tempat, membuat semua orang terperangah. Para guru syok melihat kebangkitan yang begitu fenomenal. Salah satu dari mereka bahkan bergumam, mungkinkah ini adalah kelas unik tersembunyi yang legendaris itu? Energi dahsyat itu perlahan mereda, dan Zhang Li menanti hasilnya. Namun yang mengejutkan semua orang, tulisan yang muncul di layar adalah penyihir dasar. Para penilai benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin siswa terbaik justru mendapatkan kelas paling biasa. Yansu memanfaatkan momen itu untuk menertawakannya. Ia menyombongkan kelas penyihir api miliknya yang jauh lebih superior. Penonton pun mulai mencemooh, menyebut sang jenius hanyalah seorang penipu. Pemuda itu hanya berdiri membeku, menerima semua hinaan dan tatapan merendahkan dari penonton. Seluruh kerumunan berbisik penuh kekecewaan, karena ekspektasi mereka pada Zhang Li begitu tinggi. Akhirnya, ia menatap penonton dan merasakan beban berat dari rasa malu karena telah gagal di hadapan semua orang sendirian dalam kegelapan. Batinnya, Zhang Li bertanya-tanya, apakah hanya ini yang bisa ia bangkitkan setelah semua usahanya? Tapi tiba-tiba, matanya bersinar tajam saat menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya. Sebuah layar sistem muncul, memberinya selamat karena telah membangkitkan bakat spesial. Zhang Li tak pernah mendengar hal ini, dan curiga ini ada hubungannya dengan reinkarnasinya. Ia lalu memeriksa panel kemampuannya dan melihat bahwa skillnya belum mencapai level maksimal. Membuatnya benar-benar bingung. Jendela sistem menunjukkan 3 sihir dasar yang ia miliki. Bola api, perisai cahaya, dan meditasi. Namun keanehan terjadi. Bila pengalaman skillnya melesat dengan kecepatan gila, Zhang Li hanya bisa terpaku melihat ketiga kemampuannya naik level tanpa ia melakukan apapun. Dalam sekejap mata, semuanya mencapai batas maksimal, meninggalkan Zhang Li yang kebingungan. Seketika, Zhang Li teringat perkataan profesornya di kelas tentang skill awal. Sang guru pernah berkata, menaikkan level skill itu luar biasa sulit dan hampir mustahil untuk menyempurnakan semuanya. Namun, Zhang Li hanya tersenyum miring, karena baginya, hal itu ternyata adalah hal termudah di dunia. Dia sadar, takdir belum meninggalkannya. Bakat tersembunyi ini jauh lebih hebat dari kelas apapun. Tiba-tiba, suara kepala sekolah menyadarkannya dari lamunan, menanyakan keadaannya. Sang direktur berusaha menghibur Zhang Li, meyakinkannya bahwa masa depan cerah masih menantinya. Zhang Li berterima kasih dan berjanji akan berusaha lebih keras. Dengan wajah pura-pura kecewa, aktingnya berhasil mengelabui sang direktur yang menyuruhnya kembali ke kelas. Sambil berjalan, ia merenungi betapa kejamnya realita dunia ini. Ia tahu, semua orang lebih suka melihat seorang jenius jatuh daripada menyaksikan kesuksesannya. Seringai kecil terukir. Ia berpikir akan mengecewakan mereka dengan cara yang tak terduga. Ia pun melangkah menuju lapangan latihan, tempat para siswa memamerkan mantra baru mereka. Salah satu teman Yangsuk meluncurkan bola api dahsyat yang menghantam target. Sorak-sorai terdengar, memuji kekuatan Yangsuk yang tampak begitu bangga pada dirinya sendiri. Namun pandangannya segera menangkap sosok Zhang Li yang lewat, dan niat jahat pun muncul. Si perundung itu meneriaki Zhang Li sebagai penyihir rendahan, berniat mempermalukannya. Melihat Zhang Li tak acuh, temannya yang lain geram
dan nekat melancarkan serangan api. Akhirnya, langkah Zhang Li terhenti. Ia berbalik dan bertanya dengan tatapan dingin. Apa mau mereka? Gansu, yang baru saja menghancurkan target, menantang si jenius untuk pamer kekuatan. Namun Zhang Li hanya menjawab santai, menyuruh mereka berlatih sendiri, karena ia sudah cukup mahir. Gansu naik pitam dan menantangnya duel, menyombongkan diri sebagai penyihir api tingkat lanjut. Ia bahkan mengatai Zhang Li pengecut. Namun tatapan Zhang Li menunjukkan bahwa ejekan itu tak berarti apa-apa baginya. Tiba-tiba, pemuda itu melompat, menghindari serangan, dan melesatkan bola api dasar, membuat lawannya tercengang. Gansu meremehkannya karena memakai sihir lemah, dan bertanya apakah ia sedang bercanda. Namun, bola api kecil itu meledak dengan kekuatan mengerikan, melahap si perundung dan teman-temannya dalam sekejap. Gansu pun terlempar jauh akibat ledakan itu. Ia benar-benar syok dengan apa yang baru saja terjadi. Ledakan itu begitu dahsyat hingga seluruh lapangan latihan terdiam, terpaku oleh kekuatannya. Bahkan boneka latihan di dekatnya meleleh akibat panas yang luar biasa dari serangan itu. Lawannya tak percaya. Bagaimana mungkin semua itu disebabkan oleh sihir level dasar? Tapi Zhang Li tahu, kekuatan bola apinya kini berada di level yang berbeda. Sesampainya di rumah, ia berpikir serangan tadi telah menguras setengah mananya. Ia harus naik level lebih cepat. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, bertanya mengapa ia pulang tanpa kabar. Itu adalah ibunya yang menyuruhnya segera cuci tangan karena makan malam telah siap. Zhang Li kemudian memberitahu ibunya bahwa ia telah berhasil bangkit dan menjadi seorang penyihir hari ini. Wajah ibunya berseri-seri. Ia berkata, menjadi penyihir itu hebat karena aman di garis belakang. Lalu, sang ibu berkata, ia punya sesuatu untuknya. Membuat Zhang Li penasaran. Ia menyodorkan sebuah kotak, mengatakan itu adalah hadiah dari ayahnya. Seorang hunter yang sangat kuat. Zhang Li terperanjat. Selama ini ibunya selalu bilang, ayahnya sudah meninggal. Bahkan, sebelum ia lahir, amarah berkecamuk di dadanya. Ia bertanya, mengapa sang ayah tega meninggalkan mereka selama ini? Namun ibunya berkata, ia tak tahu pasti. Ayahnya hanya bilang harus pergi ke ujung dunia untuk urusan yang sangat penting. Sang ibu memintanya untuk tidak membenci ayahnya, karena ayahnya telah berjanji akan menjadikannya seorang penyihir. Sekarang, janji itu telah terwujud. Ibunya tak kuasa menahan haru dan mulai meneteskan air mata. Dengan alasan lelah, ia menyuruh Zhang Li masuk ke kamar dan melihat sendiri isi kotak itu. Di dalam kamarnya, tatapan Zhang Li terkunci pada hadiah misterius peninggalan sang ayah. Begitu kotak itu dibuka, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari dalamnya. Zhang Li terpana oleh apa yang dilihatnya. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah gulungan perubahan kelas. Item yang bisa mengubahnya menjadi kelas yang jauh lebih kuat. Namun, syarat untuk menggunakannya adalah mencapai peringkat emas. Sebuah syarat yang membuatnya terdiam 1000 bahasa. Di dunia ini, profesi memiliki tingkatan. Dan ayahnya adalah salah satu yang terhebat di level emas. Zhang Li pun bertanya-tanya, setinggi apa level ayahnya hingga bisa mendapatkan item ini. Dan kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kini, Jungle harus menemukan cara untuk mencapai level emas dan mengamankan gulungan itu. Hanya dalam 7 hari, ujian besar di kota akan tiba. Dan dia harus siap sepenuhnya. Saat keluar untuk berlatih, bisikan-bisikan sinis langsung terdengar. Mengejeknya sebagai seorang pemula yang tak berguna. Seseorang bahkan menduga dia mungkin punya profesi langka. Tapi rekannya langsung menyahut, apa kau buta? Dia menunjuk Zhang Li yang kurus, menyatakan kalau dia paling
Paling hanya bisa jadi penyihir biasa. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundaknya, memanggil, "Hei, adik kecil." Gadis bernama Pipi itu tahu kalau Zhangli adalah pemula dan dengan ramah mengajaknya bergabung dengan partinya. Tapi teman-temannya menolak mentah-mentah, menyebut Zhangli hanya akan jadi beban. Melihat itu, Pipi pun naik pitam. Namun Zhangli dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa." Ia berterima kasih atas tawarannya. Tapi untuk saat ini, dia lebih suka berburu sendirian. Saat dia hendak melangkah pergi, Pipi memanggilnya kembali, menghentikannya, karena Zhangli menolak bergabung dengan parti manapun. Sebagai gantinya, ia memberikan sebotol ramuan mana. "Ini pasti akan membantumu." Zhangli menerimanya dengan senyum tulus dan berterima kasih. Setelah itu, parti Pipi pun mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Zhangli melangkahkan kaki ke dalam hutan abu-abu dan langsung berhadapan dengan seekor goblin level 9. Tanpa membuang sedetik pun, sebuah bola api kecil mulai terbentuk di telapak tangannya. Detik berikutnya, ia melepaskan sihir itu. Bola api itu membesar secara drastis, jauh melampaui ukuran normal, dan melesat lurus ke arah sang monster. Goblin itu bahkan tak sempat bereaksi saat serangan api raksasa menghantamnya. Makhluk itu hanya bisa menatap ngeri. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat mengguncang hutan, meninggalkan kepulan asap tebal di mana-mana. Dia memastikan satu bola api miliknya mampu melenyapkan goblin level 9 dalam sekejap mata. Namun, firasat buruk menyelimutinya. Suara ledakan tadi ternyata telah memancing gerombolan goblin untuk datang mengerumuninya. Tapi Zhangli tidak gentar sedikit pun. Baginya, ini justru bagus. Menghemat waktunya untuk memburu mereka satu persatu. Seekor goblin menyerang dari belakang. Tapi Zhangli dengan sigap mengaktifkan light armor untuk melindunginya. Gada monster itu menghantam perisai cahaya itu, namun tak mampu menembusnya sedikit pun. Monster lain ikut menyerang, tapi armor level maksimalnya terlalu kokoh untuk ditembus. Dengan pertahanan yang terjamin, Zhangli menyiapkan bola api berikutnya untuk menyapu bersih mereka semua. Ia menghantamkan sihirnya ke tanah dengan seluruh kekuatannya, menciptakan gelombang api yang menyebar ke segala arah. Ledakan itu melahap semua goblin di sekitarnya. Seketika, notifikasi sistem pun muncul. Dia naik ke level 2. Tapi, perolehan experience-nya terasa sangat kecil. Tak lama, lebih banyak goblin muncul dari dalam hutan, terpancing oleh keributan tadi. Zhangli tetap tenang. Tak peduli berapa banyak pun yang datang, hasilnya akan tetap sama. Dia pun mengayunkan jarinya, bersiap melancarkan sihir berikutnya. Tapi tiba-tiba, raut wajah Zhangli berubah panik. Menyadari ada sesuatu yang salah. Sial! Mananya terkuras habis setelah menggunakan 2 sihir api dan 1 sihir pelindung. Untungnya, perisai cahayanya masih menyisakan setengah kekuatan. Dan dia bisa bermeditasi setelah ini. Jadi, pemuda itu memungut sebuah tongkat kayu. Karena para goblin tak bisa menembus pertahanannya, dengan senyum percaya diri, dia berkata, "Saatnya bersenang-senang sedikit." Lalu, ia menerjang ke arah para goblin, menunjukkan kekuatan sejati seorang battle mage. Serangan pertamanya mendarat telak di kepala seekor monster yang bahkan tak sempat melihat apa yang mengenainya. Namun, seperti dugaan, damage serangan fisik seorang mage memang sangat menyedihkan. Pukulannya hanya mengurangi 10 poin HP. Meski begitu, kilatan biru muncul di matanya. Dia sudah punya rencana. Zhangli tahu, damage sebesar 10 poin sudah lebih dari cukup, karena para goblin itu sama sekali tak bisa melukainya. Akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan,
Dia berhasil mengalahkan mereka semua dan naik ke level 3. Dengan napas terengah-engah, Zhang Li menganalisa situasinya. Cadangan mananya hanya cukup untuk 2 fireball. Dan cara farming seperti ini terlalu lambat. Tiba-tiba, sebuah suara dari dalam hutan membuatnya waspada. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala, menatapnya tajam. Sesaat kemudian, kepulan asap keluar dari lubang hidung makhluk itu. Di hadapannya telah berdiri monster elit, seekor goblin raksasa dengan kapak super besar. Bukannya takut, pemuda itu justru menyeringai penuh semangat. Monster elit! Berarti EXP dalam jumlah besar! Sambil tersenyum, dia bersiap mengaktifkan light armor dan memulai pertarungan sesungguhnya. Namun, tidak ada sihir yang muncul. Goblin raksasa itu pun tampak kebingungan. Melihatnya, Zhang Li mengecek status barnya dan baru sadar dia telah melakukan kesalahan fatal. Mananya bahkan tidak cukup untuk merapal light armor. Tak memberinya waktu, monster itu mengangkat kapak besarnya, siap melancarkan serangan mematikan. Makhluk buas itu mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Tebasannya nyaris membelah Zhang Li menjadi 2. Terjebak tanpa sihir, situasinya kini berada di ujung tanduk. Tiba-tiba, seekor goblin kecil menerjang dari samping. Namun Zhang Li sigap menangkisnya dengan gagang tongkatnya. Nyaris saja Zhang Li lupa. Dia tidak hanya berhadapan dengan satu monster, tapi dikepung oleh segerombolan musuh. Para goblin itu seakan tahu mananya telah terkuras habis. Mereka menyerang tanpa henti, tak memberinya sedikit pun ruang untuk bernapas. Otaknya berputar cepat, memikirkan 3 jalan keluar dari neraka ini. Pilihan pertama, meditasi. Namun di tengah badai serangan membabi buta seperti ini, memusatkan pikiran adalah hal yang mustahil. Sambil terus menghindar, dia sadar sepenuhnya bahwa fokus adalah kemewahan yang tak ia miliki saat ini. Opsi kedua, menenggak ramuan yang ia punya. Tapi ramuan itu hanya akan memulihkan 1/3 dari total mana miliknya. Pilihan terakhir dan paling logis adalah mundur, lalu kembali bertarung saat mananya telah pulih sempurna. Akan tetapi, lari dari pertarungan bukanlah gaya Zhang Li. Ia tak sudi membiarkan monster-monster ini lolos begitu saja. Terlebih lagi, jika ia mundur untuk memulihkan mana, bisa jadi petualang lain akan datang dan merebut hasil buruannya. Tanpa pikir panjang, ia pun menenggak ramuan mana itu demi kekuatan instan. Tepat saat itu, goblin raksasa kembali menerjangnya. Tapi Zhang Li bergerak lebih cepat. Dia menggunakan sisa mana yang baru pulih tepat pada waktunya. Kapak raksasa itu menghantam perisai cahaya yang baru saja ia ciptakan. Monster itu terperangah. Ia tak menyangka mangsanya masih punya sisa mana untuk bertahan hidup. Kini dengan perisai cahaya yang aktif, Zhang Li merasa sedikit lebih aman. Ia mulai penasaran seberapa cepat mana miliknya bisa pulih dengan skill meditasi level maksimal. Para goblin menyerang dengan membabi buta. Tapi Zhang Li mempertaruhkan segalanya pada daya tahan perisainya. Di tengah hujan serangan, ia nekat duduk bersila dan mengaktifkan skill meditasinya. Goblin raksasa itu mengaum murka, lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan Zhang Li dengan segala cara. Monster-monster kecil itu tanpa henti menghantam perisai cahayanya. Bar pelindungnya terus terkuras. Namun di sisi lain, bar mananya terisi dengan sangat cepat. Makhluk raksasa itu lantas melancarkan satu pukulan pamungkas yang menghantam pertahanannya. RAANG. Perisai cahayanya hancur berkeping-keping, membuatnya kembali rentan. Pertahanannya sirna, tapi mananya sudah hampir penuh untuk melancarkan serangan balik. Dengan tatapan penuh tekad, ia bergumam, "Ini sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri kalian semua." Sang goblin mengejeknya, bertanya, apa dia sudah bosan menjadi samsak hidup? Tapi Zhang Li
hanya menyeringai. Sekarang giliranku, ucapnya sambil mempersiapkan bola api raksasa. Serangan berbentuk naga api melesat dengan kekuatan penuh ke arah monster itu. Sihir itu telak mengenai titik vital sang monster, menghasilkan serangan kritikal yang menghancurkan. Sesaat kemudian, Zhang Li berdiri terengah-engah setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berhasil! Berkat kekuatan skill meditasinya yang luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, membunuh monster elit itu membuatnya langsung naik 4 level. Sekaligus, usai pertarungan sengit, ia pun memeriksa rampasan perang keren apa yang dijatuhkan oleh monster itu. Ternyata, goblin itu hanya menjatuhkan sepasang sarung tangan dan sepatu kulit biasa. Dia sadar item pemula seperti ini tak akan banyak membantu. Dia juga menggerutu, karena dengan mana sebesar ini pun, dia masih belum bisa mengeluarkan bola api ketiga kalinya. Parahnya lagi, berburu monster biasa seperti ini terasa jauh kurang efisien dibandingkan melawan monster elite. Zhang Li mulai berandai-andai betapa bagusnya jika ia punya mantra area dengan konsumsi mana yang rendah. Tiba-tiba, sesuatu yang berkilau di tanah menarik perhatiannya. Keberuntungan berpihak padanya. Ia menemukan sebuah buku skill langka yang bisa dipelajari oleh semua kelas. Dengan senyum lebar, ia memungut buku itu. Saat membukanya, aliran energi listrik berwarna biru menjalar ke seluruh tubuhnya. Skill baru itu bernama Arc Lightning, sebuah sihir area efek yang sama sekali tidak memakan mana. Dia sangat gembira karena skill ini, kekuatannya akan terus meningkat seiring levelnya dan punya efek melumpuhkan musuh. Tak lama setelah itu, ia menemukan sebuah kam goblin yang sedang tertidur lelap. Zhang Li tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk mencoba sihir barunya. Jaring petir menyambar seluruh goblin, membuat mereka lumpuh seketika akibat sengatan listrik. Para goblin yang selamat terbangun dalam kebingungan dan amarah. Melihat serangan pertama tak cukup, Zhang Li kembali mempersiapkan ledakan listrik kedua. Sambaran petir kedua kembali menghantam para monster, membuat mereka sekali lagi tak bisa bergerak. Sesaat kemudian, ledakan energi biru ketiga menyapu bersih sisa-sisa makhluk tersebut. Akhirnya, seluruh goblin pun tumbang. Meski kerusakannya tidak terlalu besar, Zhang Li sadar skill barunya ini sangat sempurna untuk menghadapi gerombolan musuh. Sekarang, dia punya cara untuk mengatasi keroyokan monster. Rasa percaya dirinya membumbung tinggi. Dengan senyum penuh keyakinan, dia memutuskan target berikutnya adalah sang penguasa hutan. Namun, belajar dari kesalahan fatal sebelumnya, kali ini dia berhenti sejenak untuk memulihkan mananya hingga penuh. Dalam cuplikan chapter selanjutnya, kita melihat kemunculan seorang penyihir es yang misterius kembali ke masa kini. Zhang Li bertemu dengan seorang penyihir lain di dalam hutan. Jendela statusnya terbuka. Kini 4 skill baru siap untuk ia gunakan. Tak lama, ia menemukan perkemahan goblin dan firasatnya mengatakan, sang kepala suku pasti masih ada di dalam. Pemuda itu berharap semua goblin tertidur lelap agar penyusupannya lebih mudah. Rencananya sederhana. Habisi kepala suku, lalu bakar habis sisanya dengan bola api. Zhang Li pun mulai menyelinap masuk ke dalam kan. Namun, sebuah kesalahan fatal terjadi. Ia menginjak ranting kering. Suara itu membuatnya panik. Dia sama sekali tidak ingin membangunkan siapapun saat ini. Dan benar saja, seekor goblin terbangun dengan bingung. Zhang Li langsung memberinya tatapan maut, seolah berkata, tetap diam. Tanpa ampun, ia langsung menghantam goblin itu dengan tongkatnya, memastikannya takkan bisa memanggil bantuan. Sambil tersenyum puas, Zhang Li mengangkat goblin yang pingsan itu. Dugaannya terbukti benar. Akan tetapi, keributan kecil itu membangunkan goblin lainnya, yang langsung mengeluarkan raungan murka. Teriakan itu menggema, membangunkan seisi perkemahan
dalam sekejap. Tak ada pilihan lain. Zhang Li langsung berlari sambil meneriaki para goblin untuk berhenti. Dia harus menyimpan mana untuk sang bos. Namun, salah satu makhluk licik itu berhasil menyusul dan melancarkan serangan. Zhang Li mulai geram karena terus-menerus diserang. Dengan marah, dia memerintahkan mereka semua untuk berhenti. Aura listrik biru mulai meletup-letup di sekucur tubuhnya. Dan ia bertanya, apa para goblin itu benar-benar ingin bertarung. Kemudian, ia melepaskan kekuatan penuh ARC Lightning-nya. Aliran listrik dahsyat menyambar semua goblin sekaligus, membuat mereka lumpuh seketika. Ia lalu melancarkan satu serangan lagi, memastikan tak ada satupun yang bisa bangkit kembali. Setelah membereskan para goblin, Zhang Li menggerutu karena mereka berani menyerangnya. Namun, saat melihat sekeliling, ia tak menemukan tanda-tanda sang kepala suku. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat dan retakan-retakan aneh muncul di permukaannya. Lalu, sesosok raksasa berjubah muncul dari dalam tanah, menyebabkan gempa yang lebih dahsyat. Pemuda itu terperangah, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di lokasi lain di hutan, terlihat sekelompok orang yang mencurigakan. Dia adalah Yang Quan, sepupu Yansu. Misinya adalah menangkap Zhang Li. Hidup untuk menyenangkan keluarganya. Salah satu anak buahnya bertanya, apa mungkin Zhang Li masih di hutan selarut ini? Yang Quan murka dan bertanya, apa pria itu meragukan perkataannya? Bawahan itu langsung ketakutan dan berkata, hanya khawatir akan bahaya di malam hari. Tiba-tiba, getaran dahsyat terasa. Ketiganya langsung waspada. Sepupu Yansu menyadari seseorang telah memancing sang bos dan seringai licik muncul di wajahnya. Dia menjelaskan bahwa bos area ini adalah Goblin Shaman, monster yang bahkan sulit mereka hadapi. Rencananya licik. Biarkan orang itu bertarung habis-habisan. Lalu mereka akan datang untuk mencuri semua hadiahnya. Kembali ke Zhang Li. Ia kini berhadapan dengan sang bos dan berpikir makhluk ini terlihat lebih lemah dari yang sebelumnya. Akhirnya, sang bos area menampakkan wujudnya, Goblin Shaman level 20 yang mengintimidasi. Tanpa basa-basi, monster itu langsung merapal mantra es. Tapi Zhang Li hanya menyeringai. Oh, kau juga seorang penyihir? Ejeknya. Sambil menyiapkan fireball miliknya sendiri. Ia lalu berkata kalau kecepatan rapalan mantra sang bos terlalu lambat dan melesatkan serangannya lebih dulu. Bola api itu telak mengenai titik vital sang shaman, menghasilkan kerusakan kritis pada monster itu. Ledakan api dahsyat melahap sang bos, yang sepertinya sudah kalah. Namun, sebuah tombak es tiba-tiba melesat keluar dari api, lurus mengarah ke Zhang Li. Zhang Li sadar pertarungan ini tidak akan mudah. Tetapi, untungnya, light armor miliknya berhasil melindunginya. Tapi, ia terkejut melihat damage tinggi yang ia terima dari skill level 5 itu. Sang shaman lalu muncul dari api tanpa luka sedikit pun, menatap Zhang Li dengan tatapan membunuh. Keadaan makin memburuk saat dua goblin shaman lain muncul untuk membantu pemimpin mereka. Monster itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghilang dari pandangan Zhang Li dalam sekejap. Sesaat kemudian, sang bos muncul kembali, merapal mantra es yang jauh lebih kuat. Ia melepaskan ledakan es dahsyat yang dengan mudah menghancurkan sebatang pohon. Pemuda itu akhirnya sadar bahwa jubah sang bos memiliki resistensi api yang tinggi. Itulah kenapa serangannya tadi tidak mempan. Zhang Li tahu, dengan sisa mana yang ia miliki, ia tak punya harapan untuk menang melawan bos ini. Jadi, ia memutuskan untuk mundur dan bersembunyi, memulihkan energinya sebelum semuanya terlambat. Namun, Goblin Shaman itu sudah menyiapkan serangan es lain yang lebih dahsyat. Zhang Li berlari mencari perlindungan di balik pohon. Saat sang bos mengarahkan serangannya,
monster itu menciptakan pedang es raksasa. Dengan kekuatan mengerikan, ia melemparkan senjata itu ke arah Zhang Li. Serangan es itu begitu dahsyat, membekukan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Pedang es itu hanya menyerempetnya. Tapi Zhang Li berhasil lolos tanpa cedera serius. Di tempat persembunyiannya, ia duduk dan menggunakan skill meditasi untuk memulihkan mana secepat mungkin. Matanya bersinar dengan energi biru yang pekat. Melihat lawannya hanya bisa memulihkan diri, sang bos tertawa jahat, mengira kemenangan sudah ada di tangannya. Namun, makhluk itu mengerahkan sisa tenaganya untuk serangan pamungkas. Zhang Li menyadari, mananya tak akan cukup untuk melancarkan bola api. Karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah skill petir melengkung miliknya. Serangan petir itu menghantam sihir es milik si bos. Dalam sekejap, petir Zhang Li melumpuhkan penyihir itu yang terperangah kaget. Seketika, makhluk itu pun jatuh berlutut, lumpuh total akibat serangan barusan. Melihat sang bos tak berdaya, Zhang Li maju untuk mengakhiri pertarungan ini. Ia tersenyum licik, menyadari kekuatannya bisa menginterupsi mantra lawan. Tak menyia-nyiakan kesempatan emas, pemuda itu langsung melesat ke arah monster yang lumpuh. Dan saat sang bos tak bisa melawan, ia merenggut jubah pelindung api dari tubuhnya. Sambil memegang item musuh, Zhang Li menyeringai. Sekarang giliranku. Sang shaman hanya bisa terkapar kehabisan napas, tanpa daya untuk melawan. Tapi tiba-tiba, sebuah raungan dahsyat mengejutkan Zhang Li dan mengubah total situasi. Seekor monster berkepala dua muncul, memerintahkan rekannya untuk waspada. Instingnya merasakan kehadiran pihak lain. Matanya lalu tertuju pada sebuah panah es biru yang tertancap di pohon. Sesaat kemudian, sesosok shaman biru muncul, menggenggam kristal es di tangannya. Makhluk itu langsung unjuk kekuatan, menciptakan sebuah perisai es yang masif. Lalu, bos baru itu melancarkan sihir es, membabi buta, ke dalam hutan. Tapi ledakan itu ternyata hanyalah sebuah pengalihan untuk Zhang Li. Shaman biru itu menggeram marah saat serangannya tak mengenai sasaran. Mata merahnya menyiratkan keterkejutan. Kenyataannya, justru shaman pertama yang terjebak beku oleh serangannya sendiri. Monster itu murka, mencari-cari kemana perginya Zhang Li. Tapi Zhang Li sudah muncul di belakangnya dengan bola api siap dilancarkan. Monster itu berbalik tepat saat bola api Zhang Li melesat lurus ke arahnya. Dengan panik, sang shaman menciptakan perisai sihir untuk melindungi dirinya. Namun, perisai itu tak mampu menahan kekuatannya dan hancur lebur. Serangan Zhang Li mendarat telak, menghasilkan kerusakan kritis. Saat monster itu tumbang, Zhang Li menjelaskan bahwa bola apinya telah mencapai level maksimal. Zhang Li lalu menambahkan, nasib shaman itu sungguh sial, karena harus berhadapan dengannya hari ini. Tanpa ragu, ia menghabisi makhluk itu dengan hantaman tongkatnya. Dengan kemenangan ini, levelnya melonjak 3 tingkat, mencapai level 10. Zhang Li juga mendapatkan sebuah tongkat sihir dan item lainnya sebagai hadiah. Ia juga mengambil jubah sang bos dan menemukan statusnya yang memiliki resistensi api. Walau dalam kondisi rusak, tapi item terbaik yang ia temukan adalah buku skill panah es yang langsung ia tingkatkan ke level maksimal. Zhang Li takjub dengan kekuatan skill itu dan penasaran sehebat apa jadinya saat mencapai potensi penuhnya. Ditambah lagi, tongkat yang ia dapatkan punya efek penetrasi sihir yang akan jadi andalan melawan monster alot. Namun, sebuah suara menginterupsinya. Jangan bergerak dan angkat tanganmu. Ternyata, kelompok dari sebelumnya telah menemukannya sendirian di hutan. Pemimpin kelompok itu mengenalinya dan memberinya selamat karena telah mengalahkan bos area. Zhang Li terperanjat. Bagaimana bisa orang asing ini mengetahui namanya?
Pria itu memperkenalkan diri sebagai Yan Quan dari keluarga Yan dengan nada yang sangat angkuh. Ia lalu berkata bahwa ia dengar Zhang Li sudah berani mengganggu sepupunya di sekolah. Zhang Li berpura-pura ketakutan, mengatakan tak mungkin ia menyakiti teman sekelasnya sendiri. Ia bahkan menawarkan semua item yang didapatnya sebagai tanda pertemanan. Kelompok itu pun mendekat, tergiur dengan item yang tergeletak. Tapi Yan Quan menolak mentah-mentah dan malah mengancam akan memberi pelajaran pada Zhang Li. Namun, Zhang Li hanya tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru memulai pertarungan." Salah satu anak buahnya sadar Zhang Li sedang mengulur waktu untuk memulihkan. "Mana?" Tapi Yan Quan sama sekali tidak peduli. Baginya, 3 orang dengan kelas lanjutan mudah saja mengalahkan satu penyihir biasa. Tapi tiba-tiba, Zhang Li melancarkan petir lengkung dan melumpuhkan salah satu dari mereka. Zhang Li berkata, "Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Ia hanya sedang menunggu mananya pulih sepenuhnya." Yan Quan terbelalak. Ia tak mengerti bagaimana Zhang Li bisa merapal sihir secepat itu. Sambil tersenyum, Zhang Li menyiapkan bola api dan menjawab, "Aku juga tidak tahu." Sesaat kemudian, ledakan api dahsyat melahap seluruh kelompok itu. Ketiga penjahat itu pun tumbang, dan Zhang Li melihat mereka menjatuhkan item yang bagus. Tentu saja, ia memanfaatkan kesempatan untuk mengambil semua loot untuk dirinya, bahkan mendapatkan sebuah pedang baru. Meski begitu, ia merasa kenaikan levelnya terlalu sedikit. Ia pun memutuskan untuk mencari tempat leveling yang lebih baik. Rasa malu membakar hatinya. Bagaimana mungkin 3 senior tumbang di tangan seorang pemula? Dengan langkah gontai, ia pun kembali ke Rosten, memikul beban rampasan perang semalaman di punggungnya. Sambil menggerutu, ia mengeluhkan beban yang serasa meremukkan tulang. Andai saja ia punya item inventory, hidupnya pasti akan jauh lebih mudah. Tak berselang lama, matanya menangkap sebuah bangunan megah bertuliskan Golden Dragon Treasure. Tanpa pikir panjang, ia pun melangkahkan kakinya masuk. Begitu melangkah masuk, seorang resepsionis berpenampilan anggun menyambutnya dengan ramah, menanyakan bantuan apa yang bisa ia berikan. Tanpa basa-basi, Zhang Li langsung menumpahkan semua hasil jerih payahnya ke atas meja, berniat untuk menjual semuanya. Sesaat kemudian, sang resepsionis kembali dengan sebuah kabar mengejutkan. Totalnya mencapai 1 juta koin naga. Zhang Li terperangah karena jumlah ini jauh melampaui penghasilan ibunya. Kini dengan pundi yang terisi penuh, Zhang Li langsung teringat cara untuk menjadi lebih kuat. Ia pun bertanya, apakah toko itu menjual buku skill dasar? Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Zhang Li, sepasang mata dari seorang gadis misterius bernama Mo In King memperhatikannya dari kejauhan. Di bagian buku sihir, ia meminta rekomendasi mantra dasar untuk seorang mage. Sang petugas menunjukkan beberapa buku sihir, namun harganya membuat Zhang Li menelan ludah. Masing-masing dibanderol 600.000 koin. Seketika, pemuda itu sadar bahwa 1 juta koin miliknya ternyata tak seberharga yang ia bayangkan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk membeli 1 skill level rendah saja. Setelah menimbang-nimbang arsenal sihirnya, ia menyadari kelemahannya. Ia butuh sebuah skill pengendalian, dan pilihannya jatuh pada mantra slow. Dengan keputusan yang mantap, ia memberitahu sang petugas untuk mengambilkan buku sihir slow untuknya. Tak lupa, sisa uangnya ia gunakan untuk membeli beberapa potion mana sebagai persiapan untuk pertarungan berikutnya. Beralih ke tempat lain, kita melihat Mo In King menerima laporan tentang dungeon baru. Ia berkata akan mencari sendiri pintu masuknya sambil berterima kasih pada asistennya. Tiba-tiba, bayangan Zhang Li melintas di benaknya. Kehadirannya di tempat ini terasa ganjil.
mengingat rumor yang ia dengar kalau Zhang Li hanyalah seorang maci biasa. Lamunannya buyar saat sang asisten bertanya, apa yang sedang ia pikirkan begitu dalam. Namun Mo In King hanya tersenyum misterius, mengatakan kalau itu bukanlah hal yang penting. Asistennya lalu mengingatkan, jika Mo In King berhasil menaklukkan dungeon baru itu, levelnya akan meroket, dan ia pasti bisa mengalahkan gadis dari keluarga Li. Demi kompetisi yang akan datang, Mo In King memberi perintah tegas untuk mengumpulkan tim. Ia sendiri yang akan memimpin penyerbuan ke dungeon itu. Sementara itu, di padang badai, Zhang Li sudah memulai latihannya. Berhadapan dengan sekawanan Windwolf, ia merapalkan sihir petirnya, menyambar seekor monster yang bahkan tak sadar bahaya tengah mengintainya. Saat itu juga, pemuda itu menyadari sesuatu. Seiring naiknya level, kekuatan sihirnya juga meningkat drastis. Kini ia yakin, bahkan goblin pun akan tewas dalam satu sambaran petir. Namun, saat ia lengah, seekor serigala yang jauh lebih besar menerkamnya dari belakang. Refleksnya bekerja! Ia segera mengaktifkan light armor, berhasil menahan serangan mematikan dari monster itu. Melihat dirinya kini terkepung, Zhang Li hanya bisa mengeluh. Kawanan monster ini seolah tak ada habisnya. Tak ada waktu untuk mengeluh. Ia kembali memasang kuda-kuda, bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Menggenggam erat tongkat barunya, ia menantang kawanan monster yang berlari buas ke arahnya. Ia mulai memusatkan mana dalam jumlah besar, menyiapkan sebuah serangan listrik dahsyat. Namun, para Windwolf tak memberinya waktu. Mereka menerjang dengan kekuatan penuh. Sayangnya, gerombolan itu terlalu gesit. Dengan lincah, mereka berhasil menghindari sambaran petirnya. Zhang Li terkejut. Ia tak menyangka serangannya akan meleset. Sadar sihirnya tak efektif. Ia harus segera mengubah taktik di tengah pertempuran. Inilah saatnya! Ia pun menggunakan skill slow yang baru saja ia beli dari toko. Seketika, aura ungu menyebar di tanah, menjerat kaki para serigala yang berlari kencang. Gerakan mereka akhirnya melambat, memberi celah bagi Zhang Li untuk menyerang. Zhang Li menyadari, sihir barunya memang hebat. Tapi, ada satu kelemahan. Sihir ini hanya bisa menarget satu monster. Artinya, ia harus menghabisi sisanya secepat mungkin sebelum bala bantuan datang. Beberapa saat kemudian, ia terlihat menenggak potion mana untuk memulihkan tenaganya. Ia bersyukur telah membeli persediaan yang cukup. Dan sebagai hasilnya, kini ia telah mencapai level 11. Namun tiba-tiba, Zhang Li merasakan hawa aneh yang membuatnya waspada seketika. Sesaat kemudian, seekor serigala elit level 20 muncul bersama kawanannya. Namun secara mengejutkan, makhluk buas itu langsung tumbang tak bernyawa. Dan di tempatnya berdiri, muncul seekor serigala petir raksasa, sang bos yang sesungguhnya. Tanpa buang waktu, Zhang Li melancarkan serangan bola apinya. Serangannya telak mengenai titik lemah monster itu, menghasilkan critical damage dengan para anak buahnya yang telah tumbang. Kini pertarungan hanya tersisa antara dirinya melawan sang bos. Monster itu mengaum murka, lalu melesat ke arah Zhang Li dengan segenap kekuatannya. Namun Zhang Li sudah siap. Ia kembali menggunakan skill barunya, memerintahkan monster itu untuk melambat. Sihir slow berhasil menjerat sang serigala, membuatnya tak berdaya dan sangat rentan. Kini, dengan sang bos yang tak bisa bergerak, Zhang Li menghadapinya secara langsung, tanpa sedikit pun rasa takut. Ia memang tak tahu di mana titik lemah monster ini. Namun, Zhang Li yakin akan satu hal, sambil kembali mempersiapkan bola api di tangannya. Dia tahu betul kelemahan fatal monster berbulu. Api adalah mimpi buruk mereka. Serigala raksasa itu seolah mengerti takdirnya, memasang wajah pasrah, menatap jijik. Sedetik kemudian, ledakan api dahsyat menghantam titik vitalnya. Kemenangan ini membuatnya melonjak 2 level, kini mencapai level 13.
Sebagai hadiah, sistem memberikannya sebuah belati dan cincin besi hitam yang sangat berguna. Jungle tersenyum puas, membayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa ia raup hari ini. Namun, mendadak, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Jungle tak tahu apa yang terjadi. Matanya membelalak kaget melihat apa yang mendekat. Di kejauhan, segerombolan serigala berlari liar melintasi padang rumput. Kawanan monster raksasa bergerak, membuatnya merasakan firasat buruk. Energi Zhangli terkuras setelah melawan monster elit barusan. Gerombolan serigala itu menatapnya dengan mata menyala, seolah siap menerkam kapan saja. Anehnya, kawanan itu hanya melewatinya begitu saja, sama sekali tak memedulikannya. Zhangli kebingungan. Apa mereka tidak mengincarnya? Ia pun sadar, target para monster itu bukanlah dirinya. Perasaan lega menjalari dirinya. Seketika ia teringat, serigala adalah monster tipe gerombolan. Seseorang pasti telah memancing sang bos. Tanpa buang waktu, ia segera berlari. Ia tak akan membiarkan orang lain merebut buruan bos darinya. Sesampainya di lokasi, sebuah parti petualang ternyata sudah berada di area bos. Di antara mereka, ada Pipi, gadis yang memberinya ramuan tempo hari. Seorang pria dari parti lain menggerutu, menuduh mereka hanya ingin mengambil keuntungan. Tapi tiba-tiba, seorang petualang lain dari kelompoknya sendiri menyerang dari belakang tanpa ampun. Sang pengkhianat itu menyeringai, berkata bahwa mereka bukanlah pahlawan. Salah mereka sendiri, datang tanpa persiapan. Tak lama, gerombolan bandit lain muncul, mengklaim bahwa bos dan semua harta jarahan adalah milik mereka. Parti Pipi kini benar-benar terpojok. Sang kapten wanita mencoba bernegosiasi, menawarkan semua yang mereka punya, asalkan diizinkan pergi. Pemimpin para bandit tertawa seolah setuju. Namun, ia berubah pikiran saat matanya tertuju pada sang priestess. Pipi, pria botak itu berkata. Setelah ia bersenang-senang dengan gadis itu, barulah sisanya boleh pergi. Pipi panik. Namun sang kapten malah menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya atas keputusan ini. Si pengecut itu menangis, berteriak putus asa bahwa ia hanya ingin selamat. Pipi tak percaya. Kaptennya tega menyerahkannya. Pria itu mendekat, dan Pipi berteriak agar ia tidak mendekat. Gadis malang itu hanya bisa menutup matanya dan memohon pertolongan. Di saat semua harapan sirna, tiba-tiba petir biru menyambar dari langit, menghantam para bandit dan mengejutkan semua orang. Serangan listrik itu melumpuhkan mereka semua, membuat parti Pipi yang tersisa kebingungan. Pria botak itu menggeram marah, berteriak, siapa yang berani mengacaukan rencananya? Pemimpin bandit itu murka dan menuntut pelakunya untuk menunjukkan diri. Lalu, dari balik bayang-bayang, Zhangli muncul dengan senyum mengejek. Langit bahkan belum gelap, katanya. Tapi sampah sudah berkeliaran di mana-mana. Melihat bocah itu, salah satu pengkhianat langsung menebaskan pedangnya tanpa pikir panjang. Tapi Zhangli dengan mudah menahannya dengan perisai api, menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Sementara itu, kapten pengecut berusaha kabur memohon ampun. Pipi akhirnya mengenali Zhangli. Ia terkejut, pahlawan tak terduga datang untuk menyelamatkannya. Si botak terperangah melihat anak buahnya tumbang dalam satu serangan. Tapi, ia mencoba tenang. Berpikir, Zhangli hanyalah seorang penyihir biasa. Ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Zhangli secara bersamaan. Dengan santai, bocah itu hanya melihat mereka berlari ke arahnya dan bertanya-tanya, mengapa mereka begitu terburu-buru? Sambil tersenyum, ia bertanya, apakah kalian semua begitu tidak sabar ingin menemui ajal? Sebuah bola api raksasa meledak, melenyapkan sebagian besar bandit dalam sekejap. Pemimpin mereka syok, tak mengerti kenapa sihir dasar bisa sekuat itu. Di tanah, pedang-pedang anak buahnya meleleh, menjadi bukti kekuatan sihir Zhangli.
Melihat kekuatan mengerikan itu, si botak langsung berlutut memohon ampun. Ia bahkan menawarkan pipi dan item bos, asalkan nyawanya selamat. Tapi Zhang Li tak tertarik bernegosiasi. Ia menyiapkan sebuah panah es untuk mengakhiri semuanya. Serangan es itu melesat dan menembus si bandit, yang bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum tewas, pria botak itu mengancam bahwa guildnya pasti akan membalas dendam. Setelah pertarungan usai, Zhang Li menjarah mayat-mayat itu. Merasa puas dengan kekuatannya, Pipi kemudian menghampirinya, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga mengaku tak menyangka Zhang Li sekuat itu dan sempat merasa khawatir. Zhang Li hanya menjawab itu bukan apa-apa, dan kini mereka impas. Ia lalu mengajaknya untuk bergabung menaklukkan bos dungeon bersama. Gadis itu mengekor di belakangnya, masih takjub melihat stamina pemuda itu yang seolah tak ada habisnya sejak pertarungan tadi. Ia mulai curiga. Jangan-jangan pemuda ini punya hidden class yang luar biasa. Lamunannya buyar saat mereka tiba di sebuah gua, di mana seekor bos serigala raksasa level 25 telah menanti. Pipi menelan ludah. Levelnya baru 20 dan peringkatnya pun masih sebatas Black Iron. Ia pun ragu. Apa mereka sanggup melawan monster sekuat itu? Zhang Li hanya menyeringai. Kita lihat saja nanti, seraya melesatkan bola api ke arah sang bos. Dalam sekejap, kobaran api dahsyat melahap seisi gua. Tapi Zhang Li merasa aneh. Tak ada notifikasi critical hit. Ia pun bergumam. Apa serigala itu punya resistensi api? Tiba-tiba, dari balik api, sang bos melangkah keluar tanpa goresan. Aumannya yang penuh amarah mengguncang gua. Lebih mengejutkan lagi, monster itu bisa bicara, membuat Zhang Li terperangah. Biasanya, bos tidak secerdas ini. Makhluk itu langsung menerjang. Dan saat itu juga, Zhang Li menyadari sesuatu. Monster itu tak punya pertahanan sihir. Walau tak lemah pada api, bukan berarti ia kebal sihir. Zhang Li segera merapal mantra pelambat. Dengan penuh keyakinan, sebuah lingkaran sihir ungu mengikat kaki sang serigala, berhasil memperlambat gerakannya. Namun, meski gerakannya melambat, kecepatan monster itu masih di luar nalar. Ia menerjang Zhang Li dengan seluruh kekuatannya. Berakake, cakar sang serigala menghantam armor Zhang Li. Perisai mananya bahkan nyaris hancur berkeping-keping akibat hantaman brutal itu. Zhang Li melompat mundur, terkesan dengan kelincahan sang bos. Waktunya untuk serius, desisnya sambil mempersiapkan skill andalannya, Ice Arrow. Melihat celah, Pipi tidak tinggal diam. Ia segera merapalkan buff untuk meningkatkan kekuatan sihir rekannya. Dengan kekuatan sihir yang diperkuat, sebuah panah es raksasa terbentuk di tangannya. Siap melesat kapan saja. Namun di luar dugaan, serigala itu berhasil menghindar. Pipi terbelalak kaget. Tak percaya serangannya akan meleset. Tapi Zhang Li justru menyeringai tipis. Ia sudah menduga sepenuhnya bahwa serigala itu akan menghindar. Panah es tadi hanyalah sebuah pengalih perhatian. Serangan yang sesungguhnya mengincar titik lemah sang serigala. Tepat sasaran. Serangan itu telak mengenai tubuhnya. Aku belajar trik ini dari monster lain, ucap Zhang Li santai. Ia lalu menjelaskan pada Pipi bahwa titik lemah monster tipe serigala adalah pinggang mereka. Akibat serangan kejutan itu, makhluk raksasa tersebut terluka parah. Darah segar muncrat dari lukanya. Merasa diperdaya, sang bos meraung murka. Seketika, aura merah menyelimuti tubuhnya. Gawat! Dia masuk ke mode berserk! Seru Pipi, panik. Dan benar saja, monster itu memanggil beberapa anak buahnya untuk mengeroyok mereka. Zhang Li terkejut. Ia kenal monster-monster itu. Jadi,
Bos ini punya kemampuan memanggil kembali monster yang pernah ia kalahkan. Pipi segera angkat bicara. Aku akan menahan mereka selagi memulihkan. Mana? Tak membuang sedetik pun. Zhang Li langsung menerjang ke arah gerombolan monster itu. Satu ledakan api raksasa menyapu bersih semua monster kecil itu, memberinya EXP dalam jumlah besar. Dengan banyaknya monster di dalam gua, ia sadar ruangan ini menjadi semakin sempit. Dan saat itulah sebuah ide cemerlang muncul. Kelincahan serigala itu kini terbatas. Karena ruang geraknya sendiri terhalang. Zhang Li menyeringai licik pada sang bos. Panggil lagi anak buahmu, dan mungkin akan kubiarkan kau hidup. Ejeknya. Terpancing emosi, serigala itu meraung marah. Ia dan sisa anak buahnya menyerbu bersamaan untuk mengakhiri hidup Zhang Li. Dipimpin oleh sang bos yang mengamuk. Seluruh gerombolan itu maju dengan kekuatan penuh. Tapi pemuda itu hanya tersenyum. Tepat sekali, gumamnya. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Satu bola api raksasa kembali melesat, meledak, dan menyapu bersih semua monster. Berkat hujan EXP dari para minion, sebuah notifikasi muncul. Ia naik ke level 14, tepat di tengah pertarungan. Pipi juga kecipratan EXP. Meski kini ia tampak sangat kelelahan. Dan tak lama kemudian, ding! Notifikasi kedua terdengar. Zhang Li berhasil naik ke level 15. Ia menenggak potion. Mana terakhirnya? Bersiap untuk ronde final melawan sang bos. Zhang Li bergumam, kalau saja aku tahu serigala ini punya skill untuk farming EXP, aku takkan buang-buang waktu. Sang bos tertegun. Kemana perginya semua anak buahnya dalam sekejap? Sudah terlambat, ujar Zhang Li dingin. Saatnya mengakhiri ini. Ia kembali merapal panah es, bersiap melancarkan serangan pamungkas. Melihat itu, serigala itu gemetar ketakutan. Iblis! Teriaknya. Panik. Panah es itu melesat dan menembus tubuh sang monster. Bersamaan dengan pekikan terakhirnya yang menyebut Zhang Li sebagai iblis. Seiring dengan kekalahan sang bos, gua mulai bergetar. Pipi berhasil naik ke level 21. Sementara Zhang Li juga naik ke level 16. Pipi tersenyum puas. Tapi kemudian ia teringat bagaimana Zhang Li memanfaatkan bos itu untuk farming. Ia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya monster yang sesungguhnya di sini? Pertarungan pun berakhir.